Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nurlaili Nabilah Romadhani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Produksi ialah menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang. Dalam perspektif Islam, tujuan produksi selain untuk memperoleh keuntungan juga untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan individu. Produksi dalam Islam bukan hanya tentang menghasilkan barang atau jasa, tetapi juga tentang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang halal dan bermanfaat. Rangkaian produksi yang sesuai syariat Islam ialah yang berjalan dengan landasan Al-Quran dan hadis. Hal ini sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bekerja dan tidak bermalas-malasan. Produksi dalam Islam tidak hanya soal untung dan rugi, tapi tentang keberkahan. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam: halal, baik itu halal dari bahan bakunya maupun dari proses pembuatan produksinya. Kemaslahatan: produksi harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan lingkungan. Aspek keadilan: distribusi keuntungan dari hasil produksi harus adil antara pemilik pabrik, manajemen, dan karyawan. Pengelolaan sumber daya: penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab, menghindari pemborosan serta menjaga kelestarian lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la ayyaudu wa ahadukum fayakhtiba ala dhahrihi fayatasaddaqu bihi wa yastaghniya bihi minan nas khairul lahu min ayyas'alu rajula a'tahu aw mana'ahu dhalik fa innal yadal ulya afdalu minal yadis sufla wa bada'a bimang ta'ul. Artinya, jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang dipanggul di punggungnya lalu menjualnya, kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis itu memerintahkan kepada kita untuk tidak meminta-minta kepada orang lain dan memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Kegiatan produksi yang sering kita jumpai ialah jual beli daging ayam. Dalam menyembelih ayam ada beberapa cara yang harus dipenuhi, yaitu ketika menyembelih ayam harus mengucapkan basmalah dan memastikan alat potongnya itu tajam, lalu memotong di bagian leher dengan benar supaya darahnya keluar semua. Hal itu dilakukan agar ayam yang dijual bisa bernilai halal dan menjadi keberkahan bagi yang memakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza tabattum fa ahsinut tabhata wal yuhidda ahadukum jafratahu wal yurih tabihatahu. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan menyenangkan hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Pemilik usaha yang bijak memastikan bahwa karyawan mereka memiliki waktu dan ruang untuk melaksanakan sholat. Dengan memberikan kesempatan ini, mereka tidak hanya menghormati kewajiban agama karyawan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang penuh berkah. Tidak hanya itu, pemilik usaha yang baik juga rajin melakukan infak dan menunaikan zakat mal setahun sekali. Infak adalah bentuk kepedulian terhadap sesama,
membantu mereka yang membutuhkan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Sementara zakat mal adalah kewajiban membersihkan harta dan mendatangkan keberkahan. Dengan melakukan infak dan zakat, pemilik usaha tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berinvestasi dalam keberkahan usahanya. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.